Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat aksi dimanapun kalian berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Naufal Afrian, saya akan menemani kalian 15 menit ke depan dalam program acara Aksi Anak Muda Punya Prestasi. Film merupakan media komunikasi untuk mempererat tali persaudaraan antar daerah maupun negara. Film berperan sangat penting bagi kita pada saat ini. Nah, pada saat ini film juga banyak sekali dijadikan perlombaan atau ajang kompetisi. Salah satunya adalah FLS 2N, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Kebetulan kita akan kedatangan tamu yaitu salah satu peserta FLS 2N dan juga juara tingkat provinsi Jawa Barat. Nah, dengar-dengar juga nih, karyanya mampu menembus nominasi Festival Film Pelajar Jogja. Siapa penasaran kan orangnya? Ini dia. Kita akan panggil narasumbernya, tapi jangan kemana-mana, tetap di Aksi Anak Muda Punya Prestasi. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku kekal tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak mungkin selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Dan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Dan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa,
lagi di Aksi, Anak Muda Punya Prestasi. Nah, baik, kita sudah bertemu narasumber kita, tapi sebelumnya kita akan tayangkan video dari narasumber kita ini, dan ini dia videonya. Perkenalkan, nama saya Betri Aliyah. Umur saya menginjak usia 18 tahun. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Anjatang. 1,5 tahun yang lalu, bapak saya terkena sakit gejala stroke ringan. Mulai dari situlah, ibu saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Barang anak corona ku ya mengurangi penghasilan nek. Banyak dampak yang ditimbulkan dari masa pandemi. Namun bagi saya, ini bukan sebuah hambatan untuk kita tetap aktif dan produktif. Dari sosok ibu, saya bisa belajar arti semangat dan kerja keras. Nah, baik sahabat Aksi, luar biasa sekali ya film dari narasumber kita ini. Alhamdulillah. Kita sudah bersama dengan Betri Aliyah, juara 1 film subdokumenter di FLS2N Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Nah, kita akan tanya-tanya sampai 15 menit ke depan. Halo Betri, Hai. apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, kita tetap jaga jarak ya, dan juga mematuhi protokol kesehatan. Oke, tadi film dokumenternya bagus sekali Betri. Alhamdulillah. Ya, benar-benar bisa menjadi referensi untuk sahabat Aksi di rumah gitu. Nah, kita akan tanya-tanya ke Betri lebih dalam gitu. Ya. Betri ikut kategori apa sih? Dan ada apa aja sih kategori di FLS2N? Ya, kebetulan saya mengikuti kategori subdokumenter ya. Untuk kategorinya sendiri itu selain ada film pendek, ada monolog, gitar solo, menyanyi solo, musik tradisi dan tari tradisional. Ya, itu kan kategorinya terbagi menjadi 2 kategori lagi untuk film pendek. Ada subfiksi dan subdokumenter gitu. Ya. Oke, dan kamu ikutnya film Subdokumenter. subdokumenter. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa aja sih yang boleh jadi peserta FLS2N? Ya, untuk pesertanya itu seluruh siswa-siswi Indonesia baik dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Film dokumenter yang kamu buat tentang apa itu? Ya, kebetulan itu tentang kehidupan keluarga saya sendiri gitu. Salah satunya yang diambil yaitu tentang usaha ibu saya. Oh iya ya. Kenapa sih Betri ini pengen banget gitu ikutin lomba FLS2N ini? Jujur saya pribadi awalnya juga nggak ada pikiran gitu, nggak ada niatan buat mengikuti lomba FLS2N tersebut gitu. Tiba-tiba saya dihubungi oleh pembimbing saya atau guru saya ya untuk mengikuti FLS2N tersebut dalam kategori film pendek gitu. Ya. Kenapa bisa berpikir untuk mengangkat tema itu? Ya, sebelumnya juga saya nggak ada pikiran gitu. Setelah saya lihat juknisnya, di situ temanya aktif walaupun di rumah aja gitu. Bingung kan? Karena selama masa pandemi ini, ya selain semua aktivitas apapun kan dibatasi tuh. Jadi ya belajar di rumah, selain itu juga kita bisa membantu orang tua gitu. Ya lama-kelamaan kita juga merasa bosen gitu. Menurut saya pribadi nggak ada hal yang menarik gitu. Hingga pada akhirnya saya menceritakan, saya mengulas kembali tentang kehidupan keluarga saya sendiri. Dan alhasil bisa menemukan salah satu titik kemenarikan, yaitu tentang usaha ibu saya gitu. Oke, menarik nih. Ya. Berapa lama pembuatan film Pepesan ini? Nah, untuk waktunya itu sangat-sangat singkat banget. Itu produksinya itu cuma 1 hari gitu. 1 hari? Ya, Persiapannya apa aja tuh? untuk persiapannya sendiri sih kembangin ide lagi gitu ya. Terus terapin dalam skenario gitu. Terus juga persiapan yang lain kayak pengecekan alat gitu. Barangkali ada alat-alat yang kurang baik buat digunain gitu ya. Terus selain itu juga mungkin lebih ke modal niat dan nekat gitu. Niatkan dalam diri saya ini kalau saya ini bisa gitu. Walaupun ya dengan waktu yang sesingkat ini gitu. Iya, dalam waktu singkat kita harus percaya niat Iya. kita itu bisa. Gitu. Oh ya, yang saya tahu nih, setiap pembuatan film itu pasti ada hambatan atau rintangan gitu, Ya. halangan gitu. Itu bisa diceritain gimana hambatan ketika kamu membuat film dokumenter tersebut? Ya mungkin untuk halangannya sendiri tuh jujur saya pribadi kewalahan gitu. Karena di situ di juknisnya Iya. peserta atau krunya itu cuma 1 orang gitu, yaitu saya sendiri gitu. Ya sebenarnya sih dalam produksi kemarin itu saya juga dibantu oleh guru pembimbing saya dan salah satu teman saya gitu. Untuk hambatannya mungkin lebih ke alat dan fasilitas ya. Karena itu momennya mendadak,
jadi alatnya pun terbatas gitu. Berarti karena waktu ya, Ya. jadinya terbatas alatnya. Oke, pengalaman apa aja nih selama jadi peserta FLS 2N nih? Ya, pengalamannya sih banyak banget. Mungkin yang terlihat tentunya saya pribadi yang merasakan gitu. Saya bisa menambah wawasan baru, saya bisa menambah ilmu pengetahuan baru khususnya di dunia perfilman gitu. Ada enggak sih suka dukanya selama jadi peserta FLS 2N? Tentu ada dan pastinya banyak banget gitu. Dukanya ya saya sedih banget nggak bisa ketemu langsung dengan teman-teman semua gitu. Dan pada saat FLS 2N kemarin itu saya nggak tahu nih teman saya yang sama-sama mewakili Provinsi Jawa Barat itu siapa gitu. Saya nggak tahu pada saat itu. Untuk sukanya itu mungkin yang paling pertama itu saya bangga banget, saya senang banget gitu karena bisa mewakili teman-teman semua untuk melaju ke provinsi, untuk melaju ke nasional gitu, mewakili Provinsi Jawa Barat gitu. Iya, benar. Selain itu juga ya saya senang bisa berkenalan dengan peserta-peserta yang lain walaupun secara online gitu. Karena ya kita itu tahu gitu, walaupun kita berbeda agama, ras, suku, dan bahasa, tetapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Asik. Oke, baik, tahan dulu Betri. Ternyata obrolan kita ini sangat seru ya. Tapi kita akan lanjutkan lagi. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Aksi Anak Muda Punya Prestasi. Halo sahabat Aksi, kembali lagi di Aksi Anak Muda Punya Prestasi. Baik sahabat Aksi, sudah tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara bersama Betri Alia ini. Ya. Dari Betri kita bisa belajar bahwa di situasi pandemi seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk mengukir prestasi dan juga membuat karya-karya yang luar biasa. Alhamdulillah. Barangkali dari Betri ingin menyampaikan motivasi ataupun pesan-pesan kepada sahabat Aksi yang di rumah ataupun yang di studio. Ya, mungkin perihal memotivasi tentu semua orang butuh banget yang namanya motivasi. Dan menurut saya pribadi, motivasi terbaik itu selain dari kedua orang tua, dari diri kita sendiri gitu. Tetap semangat, ya walaupun di masa pandemi yang sekarang ini, kita juga harus tetap aktif dan produktif walaupun di rumah aja. Karena kita ini generasi emas, generasi milenial, generasi penerus bangsa gitu. Jadi kita harus kobarkan semangat, kembangkan hobi dan bakat sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang kita miliki gitu. Karena semuanya itu butuh proses. Ya, yang paling pertama dan yang paling utama itu tetap semangat dan tunjukin bahwa kita ini bisa gitu. Syukuri kelebihanmu, cintai kekuranganmu. Terima kasih. Keren, iya. Terima kasih Betri atas motivasinya. Baik sahabat Aksi yang di rumah maupun di studio, Betri ini juga selain jago dalam pembuatan film, katanya jago juga main gitar katanya. Ya, mungkin salah satu hobi dari saya. Iya, kita akan lihat performnya nanti di akhir acara. Sebelumnya terima kasih Betri atas waktunya, telah meluangkan Kembali waktunya. kasih. Dan juga sahabat Aksi yang di rumah maupun yang di studio telah menonton sampai akhir acara ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Novel Aprian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu. Meratap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Oh. Sifatmu nan selalu redakan ambisiku, tapi kan khilafku dari bunga yang layu. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki.